Maxon Wu, si tabib ajaib. By Kikson. Bab 77, Keluarga Bai di Kinceng. Maxon Wu belum tahu bahwa masalah sedang dalam perjalanan menghampirinya. Dia sangat penasaran tentang siapa petua budi Bai di Kinceng itu, jadi dia menghubungi Jeffrey Su untuk menjelaskan situasinya. Mendengar apa yang terjadi, Jeffrey Su terkejut. Saudaraku, ini masalah besar. Aku sarankan kamu untuk mengirim Ganoderma ke Kinceng segera, jika tidak, aku khawatir akan ada bencana besar. Maxon Wu mengerutkan kening. Saudara ketiga, apakah keluarga Bai di Kinceng ini sangat terkenal? Jeffrey Su tersenyum pahit. Keluarga Bai adalah keluarga bangsawan bela diri pertama di Sichuan. Mereka memiliki sejumlah besar ahli. Petua Budi Bai juga dipanggil burung kukuk Bai, dikatakan bahwa ia telah mewarisi pedang ajaib, dan keterampilan pedangnya sangat luar biasa. Dia terlahir sebagai master hebat. Kekuatan keluarga Bai memancar ke 3 provinsi di sekitarnya dan merata di setiap tempat. Asetnya triliunan. Keluarga Bai adalah keluarga yang sangat besar dan tak tertandingi. Maxon Wu terkejut bahwa dia adalah terlahir sebagai master hebat. Dia berpikir sejenak dan berkata, Ganoderma darah adalah milikku, aku tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma. Jeffrey Su memutar matanya, saudaraku. Bagaimana keluarga Bai bisa memperlakukanmu dengan buruk jika kamu mengirim Ganoderma darah pada mereka? Maxon Wu berkedip dan berkata, kakak ketiga, dari ucapan Jason Lee, burung kukuk Bai itu terluka akibat racun ular piton. Aku mahir dalam keterampilan medis, mengapa aku tidak pergi dan membantunya? Hati Jeffrey Su seketika gembira, aku hampir lupa bahwa saudaraku ini adalah tabib ajaib. Kamu tunggu aku di Flower City, aku akan segera pergi ke sana, dan kemudian menemanimu ke Yicheng. Maxon Wu buru-buru berkata, kakak ketiga, jika kita pergi secara sukarela, mereka akan mudah memandang rendah jika kita segera ke sana. Jeffrey Su berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang itu, aku memiliki relasi dengan tuan muda kelima Bai, aku akan meneleponnya nanti dan merekomendasikan kamu. Maxon Wu tidak merasa tertarik pada orang yang terlahir sebagai Master Agung itu. Tidak ada perbedaan dalam status sosial jika ingin menyelamatkan orang. Dia tidak akan mengambil kesempatan untuk mendekat pada orang lain. Dia berkata, saudara ketiga, Yicheng tidak jauh dari Flower City. Jika burung kukuk Bai ingin berobat, suruh dia mengutus seseorang datang ke Flower City untuk mengundangku. Jeffrey Su tercengang dan berkata, ini baik. Mari kita bicarakan secara detail setelah kita bertemu. Setelah menutup telepon, Maxon Wu kembali ke hotel. Begitu dia duduk, dia menerima telepon dari Tyson Sue. Tyson Sue tampak sangat bahagia dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wu benar-benar ahli. Tuan Wu langsung menyingkirkan Jason Lee dengan satu pukulan. Aku sangat kagum. Maxon Wu berkata dengan tidak sabar, apa yang ingin kamu katakan? Ekspresi Tyson Sue menegang, dia terbatuk pelan dan berkata, Tuan Wu, hari ini malam bulan purnama, apakah aku akan sangat kesakitan? Maxon Wu mendengus, ya, jika kamu tidak bisa menahannya, sebaiknya kamu datang kepadaku. Tyson Sue tersenyum, yah, jika aku sudah tidak bisa menahannya, aku pasti akan pergi mencari Tuan Wu. Di sisi lain, Tyson Sue menutup telepon dan bertanya dengan keras, apakah tabib ajaib Hua sudah tiba? Seorang muridnya buru-buru berkata, Tuan Sue, tabib ajaib Hua sedang menunggu di luar pintu. Persilakan dia masuk. Tyson Sue bergegas. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua kurus dan kecil berusia 50-an datang ke ruang tamu.
Setelah mengucapkan salam, dia mulai memeriksa tubuh Tyson Sue. 10 menit kemudian, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius dan berkata, Tuan Sue, Anda diam-diam telah diserang oleh seseorang. Teknik yang digunakan sangat unggul, saya tidak dapat mengatasinya. Tyson Sue terkejut, tiba-tiba duduk tegak dan bertanya, kamu adalah dokter nomor 1 di bagian selatan, tetapi kamu tidak bisa mengatasinya. Pria tua itu tersenyum pahit, jangankan saya, bahkan tabib ajaib di Tianjing pun tidak dapat menyembuhkannya. Ilmu gelap semacam ini seperti kata sandi, hanya orang yang memulainya yang dapat menyelesaikannya. Jantung Tyson Sue berdebar kencang. Apakah dia harus menderita jika tidak bisa disembuhkan malam ini? Maxon Wu berlatih di hotel di pagi hari, sampai lebih dari jam 2 siang, pesawat Jeffrey Su mendarat dan Gary Fang membawanya ke hotel tempat Maxon Wu menginap. Ketika keduanya bertemu, Jeffrey Su tersenyum dan berkata, Saudaraku, aku sudah berbicara dengan Tuan Muda Kelima Bai di telepon. Setelah dia mendengar tentangmu, dia akan datang untuk mengundangmu secara langsung. Maxon Wu mengangguk, cedera Tuan Bai pasti sangat serius. Kali ini, banyak bahan obat berharga yang harus digunakan, keluarga Bai harus bersiap. Jeffrey Su berkata sambil tersenyum, bahkan jika kamu menginginkan ginseng langka sekalipun, keluarga Bai pasti dapat menemukannya, jangan khawatir. Setelah berbicara sebentar, raut wajah Jeffrey Su tiba-tiba tampak serius. Jason Lee terluka olehmu, dia pasti memiliki dendam di hatinya, aku khawatir dia akan menggunakan keluarga Bai untuk membalasmu. Jadi ketika aku berbicara dengan Tuan Muda Kelima Bai di telepon, aku sengaja menyebutkan masalah ini. Maxon Wu, oh. Apa yang dikatakan Tuan Muda Kelima Bai? Jeffrey Su, Tuan Muda Kelima Bai berkata bahwa Jason Lee pantas mendapatkannya karena dia merampok secara terang-terangan. Maxon Wu mengangguk, tampaknya keluarga Bai masih bisa membedakan yang benar dan yang salah. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu. Itu adalah bawahan Tyson Sue. Dia berkata, Tuan Wu, seorang tuan muda kedua Bai ada di bawah dan berkata dia ingin bertemu denganmu. Tuan muda kedua Bai. Jeffrey Su terkejut, bukankah tuan muda kelima Bai yang datang? Mengapa tuan muda kedua Bai yang datang? Maxon Wu berpikir sejenak dan berkata, aku khawatir tujuan kedatangannya tidak baik. Jeffrey Su terkejut, tuan muda kedua Bai, Kari Bai adalah salah seorang ahli di alam Reiki, metode pernapasannya jauh di atasku. Saudaraku, jangan turun, aku akan menemuinya terlebih dulu dan menjelaskannya. Maxon Wu berkata tenang, tidak masalah. Aku tidak bisa bersembunyi, lebih baik aku pergi menemuinya sebentar. Di sofa lobi hotel, ada seorang pria parubaya yang terlihat berumur di awal 40-an, tetapi usia sebenarnya adalah 65 tahun. Dia adalah tuan muda kedua Bai, Kari Bai. Kari Bai memegang 2 gelas emas di telapak tangannya dan setengah menutup matanya, sampai Maxon Wu dan Jeffrey Su berada di depannya. Dia membuka matanya sedikit, Jeffrey Su. Jeffrey Su pernah bertemu dengannya sekali. Dia memeluk tinjunya dan berkata, Tuan muda kedua Bai, aku Jeffrey Su. Ini saudaraku, Maxon Wu, sepertinya ada kesalahpahaman di antara kalian. Kari Bai mencibir, kesalahpahaman. Aku telah melihat cedera Jason Lee. Mungkinkah ini salah paham? Dia menatap Maxon Wu, nak, kamu cukup berani untuk merampok benda milik keluarga Baiku. Wajah Maxon Wu tetap tidak berubah dan berkata, tidak peduli apa yang dikatakan Jason Lee kepadamu,
Aku membeli Ganoderma darah di Ghost Market. Murid-muridnya tidak bisa merampoknya di luar Ghost Market, jadi dia datang menghampiriku dan merampoknya, tapi dia malah terluka. Kari Bai mencibir, Ganoderma darah itu sangat langka di dunia dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Jason Lee juga melihatnya dari sebuah toko kuno, bagaimana kamu bisa mengenalinya? Maxon Wu, aku tahu banyak hal, tidak ada yang aneh. Selain itu, Ganoderma darah tidak dapat menyelamatkan petua Budi Bai. Jason Lee berkata dia terluka akibat ular piton beracun, maka dia pasti keracunan racun aneh. Ganoderma darah hanya akan memperparah cederanya. Kari Bai tidak percaya sepatah kata pun dan berkata, aku tidak percaya sepatah kata pun yang keluar dari mulutmu. Jika kamu memiliki keberanian, ikuti aku. Mendengar ucapannya, sepertinya mereka akan bertarung. Maxon Wu, hehe, amarahnya juga sudah tersulut. Karena kamu tidak ingin berdiskusi denganku, maka bicaralah dengan tinjuku. Bagus. Aku, Maxon Wu tidak takut. Jeffrey Su buru-buru berkata, Tuan Muda Kedua Bai, apa yang dikatakan Maxon Wu benar. Kari Bai memelototinya, dia berkata dengan marah, Jeffrey Su, atas dasar apa kamu mengurusi masalah keluarga Baiku? Jeffrey Su buru-buru berkata, Tuan Muda Kedua Bai, Maxon Wu tidak salah tentang ini, kamu. Sial. Siapa kamu? Kamu hanya seorang pria yang entah dari mana memiliki metode pernapasan tingkat rendah, beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Wajah Jeffrey Su menjadi sangat marah akibat kalimat ini. Setidaknya dia juga seorang penguasa alam Reiki, beraninya seseorang merendahkannya seperti itu. Dia tersenyum, Tuan Muda Kedua Bai, tidak peduli seberapa kuat keluarga Baimu, kamu juga tidak bisa berbuat seenaknya. Jika kamu begitu tidak masuk akal, maka aku harus membantu saudara Wu lebih dulu. Bab 78, Teknik Pernapasan Dravan. Kari Bai mengangkat alisnya, kamu melindungi bocah ini. Jeffrey Su, sepertinya kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang nomor satu. Oke, hari ini, aku akan membunuh kalian berdua. Kakak kedua. Tiba-tiba, seorang pria lain datang ke aula dan memanggil dari belakang. Kari Bai melihat ke belakang dan terkejut, adik kelima, mengapa kamu di sini? Orang itu terlihat di usia awal 30-an, dia berpakaian seperti pemuda biasa dalam setelan kasual biru dan putih, jeans, sepatu putih, dan kacamata hitam. Dia adalah tuan muda kelima dari keluarga Bai, Krishna Bai. Krishna Bai berkata, kakak kedua, sepertinya ada kesalahpahaman tentang ini. Sebelum datang, aku pergi mencari Jason Lee dan menggunakan beberapa cara, dan membuat dia mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, dia menjelaskan situasi yang dia dengar, dan isinya pada dasarnya konsisten dengan apa yang dikatakan Maxon Wu. Yaitu, murid Jason Lee yang menemukan Ganoderma darah lebih dulu, tetapi dia belum sempat dia membelinya, Maxon Wu telah membelinya dulu. Terburu-buru, murid-murid itu ingin merampok secara terang-terangan, tetapi mereka dikalahkan oleh Maxon Wu. Jason Lee kemudian menemui Maxon Wu, dia ingin membalaskan dendam murid-muridnya dan mengambil Ganoderma darah. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Maxon Wu jauh lebih kuat darinya. Akibatnya, ia menjadi cacat dalam pertarungan tersebut dan harus membayar 100 juta yuan. Setelah mendengar ceritanya, Kari Bai sedikit mengernyit, jelas bahwa dia telah melakukan kesalahan,
Tetapi sebagai tuan muda kedua dari keluarga Bai, dia memiliki posisi tinggi di Jianghu dan secara alami menolak untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Dia mendengus dingin, adik kelima, bocah ini tahu bahwa keluarga Bai kita membutuhkan Ganoderma darah dan dengan sengaja mempersulit Jason Lee. Menurutku dia sama sekali bukan orang baik. Maxon Wu menyipitkan matanya. Karakter Kari Bai ini tidak terlihat bagus. Jeffrey Su juga mengerutkan kening. Dia berkata, Tuan muda kedua Bai, inilah yang aku sebut tabib ajaib Wu. Kalian harus sopan ketika meminta seseorang untuk mengobati keluarga kalian, bukan? Bahkan aku saja berpikir kata-kata seperti ini sangat keterlaluan. Krishna Bai buru-buru berkata, Ya. Kedatanganku di sini untuk mengundang tabib ajaib Wu. Kemudian dia tersenyum dan membungkukkan tangannya ke Maxon Wu. Tabib ajaib Wu, tolong jangan marah, kakak keduaku memiliki temperamen yang buruk. Maxon Wu berkata datar, tidak masalah. Jika kalian membutuhkan Ganoderma darah, aku dapat memberikannya secara gratis. Dengan itu, dia meminta Gary Fang untuk mengambil sepotong Ganoderma darah dan menyerahkannya kepada Krishna Bai. Setelah menerima Ganoderma darah, Krishna Bai tertegun dan berkata, Tabib ajaib Wu, penyakit ayahku. Maxon Wu berkata dengan tenang, maaf, aku tidak bisa menyembuhkannya. Orang pun bodoh dapat melihat bahwa Maxon Wu tidak senang dengan sikap Kari Bai. Kari Bai mendengus dingin, tabib ajaib apanya? Adik kelima, apakah kamu keliru? Dia masih muda dan seberapa terampil dia. Petuamu sudah mengatakan bahwa selama dia mendapatkan Ganoderma darah, dia bisa menyembuhkan ayah. Untuk apa kita membuang waktu mengundang orang luar yang tidak tahu asal-usulnya? Krishna Bai juga ragu-ragu, karena hubungannya dengan Jeffrey Su yang baik, maka dari itu dia mendengarkan sarannya dan meminta Maxon Wu untuk merawat ayahnya. Tapi sekarang tampaknya Maxon Wu terlalu muda dan reputasinya tidak jelas, bisakah dia benar-benar menyembuhkan luka ayahnya? Apa yang ingin dikatakan Jeffrey Su dihentikan oleh Maxon Wu. Dia berkata, kalian berdua, Ganoderma darah telah diberikan pada kalian, aku masih ada urusan lain, selamat tinggal. Dengan itu, dia menarik Jeffrey Su, dan mereka berdua berjalan pergi. Kari Bai melihat ke belakang dan berkata, berpura-pura saja. Krishna Bai menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, tidak peduli apakah itu benar atau salah, tidak ada salahnya mencoba. Sekarang, dia jelas marah padamu dan tidak mau ikut bersamaku. Kari Bai, ya sudah jika dia tidak mau. Sudah, ayo cepat bawa pulang Ganoderma darah pulang, petua-tuamu masih menunggu obat ini. Waktu sangat mendesak, kedua kakak beradik itu langsung bergegas pulang. Kembali ke kamar, Jeffrey Su menghela nafas dan berkata, awalnya aku berpikir ini adalah kesempatan yang baik untuk berhubungan dengan keluarga Bai, sangat disayangkan. Maxon Wu memandang Jeffrey Su dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, kakak ketiga, mereka pasti akan kembali dan memohon padaku. Jeffrey Su tercengang, memohon padamu. Maxon Wu, tabib yang mengusulkan untuk menyelamatkan ayah mereka dengan Ganoderma darah juga sangat hebat. Sayangnya, dia tidak mengetahui khasiat obat Ganoderma darah dengan baik. Ganoderma darah ini sendiri adalah racun, jika kamu tidak menggunakan metode khusus untuk mengekstrak kekuatan obat itu. Racun semacam ini dapat dengan mudah bersatu dengan racun lain untuk membentuk racun yang lebih kuat. Jeffrey Su terkejut dan berkata, jadi mereka tidak dapat menyembuhkan Budi Bai, malah mereka akan meningkatkan penyakit dan cedera.
Maxon Wu mengangguk, dia bisa saja mati. Jeffrey Su menggelengkan kepalanya, Kari Bai ini terlalu sombong. Jika Tuan Muda kelima Bai tidak datang hari ini, aku harus melawannya. Maxon Wu sebenarnya sangat tersentuh. Jeffrey Su baru bertemu dengannya beberapa kali, tetapi hari ini dia berdiri dan bersedia menghadang ahli seperti Kari Bai untuknya. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga menyinggung keluarga Bai. Orang sepertinya layak dijadikan teman. Maxon Wu tiba-tiba menarik Jeffrey Su ke ruangan terpisah dan berkata, "Kakak ketiga, Kari Bai terlalu sombong dan merendahkan teknik pernapasanmu. Apakah teknik pernapasannya sangat kuat?" Jeffrey Su mengangguk, "Tentu saja." Teknik pernapasan keluarga Bai disebut metode pernapasan Tai Bai. Dikatakan itu adalah warisan pedang ajaib. Setelah berlatih, kekuatannya luar biasa besar. Maxon Wu berkata, "Kebetulan aku tahu satu teknik pernapasan, aku ingin menunjukkannya dan mempelajarinya dengan kakak ketiga." Di tangannya, ada 3 teknik pernapasan yang unggul, yaitu teknik pernapasan Sun Pure, teknik pernapasan Dravan, teknik pernapasan Wintun. Dia tahu bahwa Jeffrey Su berlatih bela diri dengan cepat, jadi dia ingin mengajarinya satu teknik pernapasan, yaitu teknik pernapasan Dravan. Jeffrey Su terkejut ketika mendengar ini, dia menatap Maxon Wu, "Saudaraku, kamu tidak boleh membagikan ilmu ini dengan mudah." "Kamu." Maxon Wu berkata dengan tenang, "Kakak ketiga, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk membelaku hari ini, aku sudah mempertimbangkannya." "Tentu saja, aku tahu nilai dari teknik pernapasan ini, tetapi kamu adalah kakak ketigaku, dan aku bersedia memberikannya kepadamu." Jeffrey Su mengambil napas dalam-dalam, memeluk tinjunya dan berkata, "Saudaraku, aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Kelak, urusanmu adalah urusanku juga. Aku tidak akan pernah ragu untuk membantumu." Maxon Wu berkata sambil tersenyum, "Kakak ketiga tidak perlu banyak bicara, dengarkan aku baik-baik." Pada saat itu, dia diam-diam mengajarkan teknik pernapasan Dravan. Seperti yang dia duga, teknik pernapasan ini luar biasa. Jeffrey Su hanya mendengarkan setengahnya dan gemetar karena perasaan gembira yang melonjak. Setelah mendengar semua teknik pernapasan Dravan, dia tampak serius, kemudian duduk diam dan menarik napas. Menurut pepatah, ajaran yang benar itu sederhana dan ringkas, sedangkan ajaran sesat itu penuh omong kosong, yang membuat orang bingung. Maxon Wu memberi petunjuk di samping, dan dia segera menyesuaikan sikap. Setiap sel tubuhnya tampak bergetar saat menghembuskan dan menghirup napas, sungguh luar biasa. Setelah berlatih selama sekitar 1 jam, seluruh permukaan tubuhnya berkeringat. Ini adalah efek dari teknik pernapasan, yang membuat tubuhnya mengeluarkan kotoran dan racun. Jeffrey Su terkejut sekaligus senang, dia berkata sambil tersenyum, "Hebat. Dengan teknik pernapasan ini, Kari Bai bukan apa-apanya di depanku." Maxon Wu, kakak ketiga, dengan teknik pernapasan ini, kamu sudah memiliki modal untuk menginjakkan kaki. Jeffrey Su tertawa, "Saudaraku, kamu benar-benar hebat menyembunyikannya. Memiliki teknik pernapasan ini, pasti bukan hal mudah untuk mendapatkannya, benar, kan?" Maxon Wu berkata, "Sulit untuk mengatakannya, aku akan memberitahu kakak ketiga di masa depan." Jeffrey Su mengangguk, "Baik." Jeffrey Su berlatih di dalam ruangan, dan Maxon Wu pindah ke ruangan lain untuk bermeditasi dan mengatur nafasnya.